Kita kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini kita akan mereview satu buah kulkas 2 pintu teman-teman dari Gea dengan warna hitam, dan untuk kulkas ini sendiri dengan tipe G2HD 448. Selain itu kulkas ini dengan warna hitam seperti ini sangat keren ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat tampilannya. Selain itu juga didukung dengan garansi spare part itu 1 tahun, dan juga untuk garansi kompresornya itu 5 tahun. Selain itu untuk kulkas ini sendiri dengan tipe G2HD 448 itu memiliki keunggulan teknologi itu inverter, udah inverter ya teman-teman, dimana teknologi inverter ini mampu menghemat listrik, dan juga untuk penyimpanan makanan itu jauh lebih tahan lama karena daya dingin yang stabil, dan juga untuk kapasitasnya itu cukup besar. Itu untuk kapasitas bersihnya itu 415 liter, dan untuk kapasitas kotornya itu 448 liter, dan juga kulkas ini udah no frost. Selain itu juga didukung dengan lampu LED yang dimana lampu ini sangat terang dan juga lebih hemat listrik. Untuk kulkas ini sendiri warnanya cukup keren, hitam, dan di bagian belakangnya itu juga hitam, dan ini sangat elegan ya untuk warna seperti ini. Dan kita akan lihat untuk di bagian belakangnya. Jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini kita bisa lihat untuk kulkas ini sendiri 2 pintu dengan daya listrik itu yang sangat kecil 140 watt. Dan kulkas ini dibuat di Cina. Dan di sini ada kontak person untuk call center atau layanan purna jualnya. Dan untuk di bagian kompresornya sendiri seperti ini, dan di bagian belakang ini tidak ada penutup seperti kulkas pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi ini masih, dan di sini, dan kita langsung aja lihat untuk di bagian interior dalamnya. Dan di sini untuk pengaturannya sendiri udah menggunakan touchscreen seperti ini, dan di sini ada tombol kunci. Ini kalau ada power kunci seperti ini kita nggak bisa tekan, ini kita harus buka, dan ini cukup kita tahan 3 detik seperti ini. Dan ini di sini lampunya udah mati, ini kita bisa atur. Dan di sini untuk pengaturan fridge-nya, di sini hanya ada pengaturan fridge ya. Jadi untuk pengaturan fridge ini kita bisa atur seperti ini teman-teman. Kita coba tahan. Oke, jadi selama ininya masih hidup itu nggak bisa kita atur, dan di sini kita bisa sesuaikan untuk suhunya itu minimalnya 2 derajat Celcius dan maksimalnya itu 8 derajat Celcius. Dan untuk penggunaan normal itu di 3 derajat atau 4 derajat ini cukup normal. Kita rekomendasikan untuk pemakaian di suhu itu. Dan kita di sini kita untuk pengaturannya udah kita lihat. Sekarang kita akan coba lihat di bagian interior dalam. Dan untuk di interior dalam bagian freezer, teman-teman bisa lihat di bagian pintunya itu ada 2 buah rak di bagian pintu. Ini menggunakan bahan plastik, dan plastiknya itu lumayan tebal ya teman-teman ya. Dan tempatnya juga cukup luas untuk penyimpanan bakso, nugget, atau makanan yang perlu dibekukan. Dan di sini ada keterangan untuk total no frost seperti ini. Dan di sini udah hidup, itu untuk suaranya sangat kecil sekali. Dan untuk pengaturan di freezer itu menggunakan manual seperti ini. Jadi kita bisa atur. Dan di sini untuk holder recommended di sini ya teman-teman ya. Ini untuk rekomendasi pengaturan kita hanya di sini, dan di sini udah no frost. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan di sini ada 2 lubang untuk pendinginan, dan juga di bagian bawahnya juga ada. Lalu juga mendapatkan 1 buah ice maker seperti ini. Dan untuk di bagian freezernya itu juga cukup luas, dan juga dilengkapi dengan lampu LED yang berwarna putih. Dan di sini cukup terang ya. Dan di sini ada 1 buah rak untuk menggunakan bahan kaca. Dan kacanya juga cukup tebal.
Lalu kita coba lihat di bagian fridge. Untuk bagian fridge-nya seperti ini. Oh, sangat gede teman-teman. Ini sangat luas. Juga teman bisa lihat. Dan di bagian pintu ada 3 buah rak seperti ini. Yang di atasnya itu untuk jarak ke atas ini cukup rendah. Dan ini biasa kita untuk simpan botol-botol kecil atau kosmetik. Dan di bagian rak di tengah itu cukup luas, cukup tinggi ya. Jadi bisa untuk botol mineral yang 300 ml itu sedang, dan di bagian bawah itu sangat luas. Ini menggunakan bahan plastik semua di bagian ini. Dan di bagian bawahnya itu areanya cukup tinggi. Jadi ini bisa simpan untuk air mineral itu sampai 1.500 liter ya teman-teman ya. Dan ini juga cukup tebal untuk bahan pintunya. Lalu di bagian sini kita ada fresh room, ini untuk penyimpanan ikan, dan ini menggunakan bahan plastik. Jadi kita bisa buka seperti ini. Ini menggunakan bahannya plastik ya teman-teman ya. Dan kita cukup dorong seperti ini aja. Di sini cukup. Oh, ini masih menyangkut ya. Oke. Oh ya, di sini kita bisa dorong seperti ini, dan ini menggunakan bahan plastik. Dan untuk plastik di bagian atasnya ini cukup tipis. Teman-teman bisa lihat ini cukup lentur. Lalu untuk di bagian yang bawahnya ini juga tidak terlalu tebal, ini cukup tipis ya teman-teman ya. Lalu di sini ada 3 buah rak, yang dimana rak ini bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini menggunakan bahan tempered glass, dan untuk bahan tempered glassnya ini cukup tebal. Dan di bagian atas ini juga cukup tebal. Lalu di sini ada humidity control untuk di bagian penyimpanan buah dan sayur. Ini kita bisa simpan sesuai dengan kebutuhan, dan teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita untuk penyimpanan sayur ini sebaiknya ditutup, dan untuk penyimpanan buah bisa dibuka seperti ini, sehingga makanan bisa jauh lebih awet. Lalu di sini untuk penyimpanannya ini menggunakan bahan plastik, dan ini plastiknya cukup tebal. Dan juga setiap pembelian kita akan mendapatkan 1 buah kartu garansi, dan juga mendapatkan 1 buah untuk penyimpanan telur seperti ini. Lalu di sini juga ada penutup untuk di bagian atasnya juga ya teman-teman ya. Dan kulkas ini sangat kita rekomendasikan dengan harga yang cukup murah, hanya 5 jutaan saja, dengan kapasitas yang cukup besar 448 liter, dan juga warna yang sangat elegan. Oke teman-teman, untuk reviewnya kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.